Bos Persib Bandung, Umuh Muchtar, mempercayakan kebutuhan pemain pada bursa transfer kali ini kepada tim pelatih. Soal kebutuhan pemain Persib pada putaran kedua, Umuh mengatakan untuk menunggu keputusan dari pelatih Persib, Boyan Hodak. Pokoknya pelatih dengan saya juga sudah bicara. Kemarin bertiga dengan Pak Yaya pelatih fisik, apa yang diinginkan pelatih kita dorong. Kita dukung sepenuhnya. Umuh mengatakan kalau seandainya ada yang diberhentikan, itu urusan pelatih. Ada yang direkrut dari luar juga akan didukung penuh. Jangan sekali-kali melakukan intervensi kepada pelatih. Ini pelatih Boyan Hodak baik, bagus, dan tidak memisah-misahkan kelompok pemain. Menurut Umuh, kita pemain tidak berkelompok, semua menyatu dan cair. Saya juga enak bicaranya, menyampaikan kepada anak-anak. Saat ditanya berapa pemain yang akan direkrut Persib di bursa transfer kali ini, Umuh mengatakan tunggu saja. 2, 3, atau 4 pemain, pokoknya tidak tahu. Saya tidak akan bilang berapa orangnya, cuma kemungkinan besar ada pemain baru untuk putaran kedua tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan sinyal akan melakukan pergerakan di bursa transfer. Maung Bandung akan menambah beberapa nama untuk semakin memperkuat tim pada jendela transfer kali ini. Hal ini cukup rasional karena mereka sempat dalam kondisi krisis pemain, salah satunya karena cedera. Boyan menjelaskan bahwa dia akan mempersiapkan bursa transfer dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan melihat kemampuan tim dalam mendapatkan pemain. Menurutnya hal tersebut yang harus benar-benar diperhatikan saat ini. Klub di seluruh belahan dunia manapun selalu menghadapi situasi seperti ini. Tapi bermain di Persib tidak mudah. Tidak semua pemain bisa bermain di Persib, bahwa banyak pemain bagus yang berada di Liga 1 musim ini. Namun mendatangkan mereka tentunya bukan masalah yang mudah. Persib harus memilih dengan baik dan pemain yang merapat harus memiliki kualitas agar bisa membantu tim. Beberapa pemain mungkin bagus di klub lain, tapi kami butuh pemain yang benar-benar bisa membantu kami. Kami tidak bisa sembarangan merekrut pemain, karena belum tentu bermain di Persib, mereka bisa bagus. Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muchtar, menjelaskan bahwa Persib akan memaksimalkan bursa transfer kali ini. Bahkan dia memberikan sinyal bahwa akan ada kejutan dan mereka siap mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim serta keinginan tim pelatih tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan kriteria pemain yang ingin didatangkannya untuk memperkuat skuad Persib Bandung. Boyan mengaku ingin mencari pemain yang secara usia cukup muda di setiap posisi, khususnya lini pertahanan. Sebab Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto sudah memasuki senja karir dan Boyan ingin tambahan pemain baru yang lebih fresh di posisi bek tengah. Tentu kami mencari pemain yang lebih muda. Memang saya tahu di setiap posisi seharusnya ada 2 pemain top dan saya ingin mendatangkan pemain yang lebih muda. Jadi untuk masa depan kami butuh 1 bek tengah yang lebih fresh. Selain itu, Boyan juga akan mendatangkan Zalnando yang hampir pasti dipulangkan dari PSIS. Itu karena Persib tidak memiliki banyak opsi di sektor bek sayap. Setelah Rezaldi Hehanussa harus istirahat panjang. Selain itu, ada juga pemain di posisi lain yang tentunya lebih muda. Nanti akan diumumkan jika sudah sepakat tuntasnya.
Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muhtar, heran Stadion Sultan Agung Bantul digunakan untuk pertandingan Liga 1 meski tidak memenuhi standar. Kondisi lapangan Stadion Sultan Agung yang buruk diduga menjadi penyebab cedera parah tulang fibula yang dialami Deddy Kusnandar. Umuh mengatakan dari apa yang disampaikan, cedera patah tulang yang dialami pemain asal Sumedang itu karena kondisi permukaan lapangan yang buruk. Masukan buat PT LIB, Deddy bilangnya tersangkut dan ada urat rumput, jadi dia ikut tersangkut, seperti ditarik. Umuh berharap Stadion Sultan Agung tidak lagi digunakan untuk pertandingan Liga 1 demi mencegah kejadian serupa. Mudah-mudahan jangan diizinkan lagi, karena ada klub yang mencari tempat murah, jangan diberikan karena itu beresiko. Sebelum pertandingan pun, pemain dan pelatih Persib sudah mengeluhkan kondisi lapangan tersebut. Saya saja begitu datang turun dari bis, terus ke lapangan, kok jelek kayak gini? Sama pemain juga turun ke lapangan, kok jelek banget? Apalagi dikasih hujan, sudah amburadul. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, cuma ini mohon sekarang dari PSSI, apakah tidak dicek atau bagaimana kondisi lapangannya tuntasnya. PSIS Semarang mendapatkan kabar buruk sehari setelah bursa transfer pemain dibuka. PSIS saat ini resmi di-banned oleh FIFA, diduga karena tunggakan gaji pemain asing. Bukan hanya PSIS, klub Liga 1 lainnya yakni PSS Sleman masih di-banned FIFA. Dengan kondisi ini, manajemen PSIS tidak bisa mendaftarkan pemain baru yang direkrut, kecuali klub menyelesaikan permasalahan gaji ataupun kontrak pemain yang belum dipenuhi haknya. Jika tidak diselesaikan, maka PSIS Semarang tidak bisa mendaftarkan pemain asing bernama Gustavo Sousa yang dikabarkan sebagai pengganti Fernandinho. Striker asal Brazil ini diboyong untuk menambah kekuatan lini serang skuad Mahesa Jenar di putaran kedua. Pelatih PSIS Gilbert Agius mengakui merekrut pemain ini karena punya statistik cukup bagus. Sementara itu, dua pemain asing PSIS yang resmi didapat, yakni Fernandinho dan Taufik Skandari, menyinggung soal gaji pemain untuk segera dibayarkan. Pernyataan tersebut langsung dibanjiri komentar supporter Mahesa Jenar yang mendukung soal pelunasan gaji pemain tuntasnya.